Halo Sobat Berita Kita. Saat ini Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau yang biasa kita dengar dengan NATO, sedang dalam masalah yang mungkin bisa saja akan membuat aliansi ini pecah. Hal ini dikarenakan sikap negara penyokong terbesar di dalam aliansi ini, sudah merasa gerah dengan ulah sebagian besar negara-negara Eropa yang merupakan anggota NATO. Amerika Serikat merasa seolah-olah dimanfaatkan oleh negara Eropa tersebut. Donald Trump sedang mendiskusikan dengan para penasihatnya masalah penyesuaian partisipasi Amerika Serikat dalam Aliansi Atlantik Utara untuk memberikan preferensi kepada negara-negara yang membelanjakan lebih banyak uang untuk pertahanan bersama, yang artinya saat ini Amerika Serikat benar-benar akan melihat keseriusan negara Eropa anggota NATO. Apakah mereka akan mau meningkatkan pembiayaan militernya seperti yang diminta oleh Amerika tersebut? Mari kita ingat, selama masa jabatan Presiden, Donald Trump telah memaksa mitra NATO untuk mulai membeli LNI Amerika yang mahal dan meningkatkan pengeluaran hingga 2% dari PDB. Setelah dimulainya New World Order atau NWO di Ukraina, negara-negara Eropa sendiri secara tajam meningkatkan pengeluaran militer nasional mereka. Dan sekarang Presiden Amerika Serikat ke-47 itu menuntut agar kontribusi untuk dana bersama ditingkatkan menjadi 5% dari PDB masing-masing negara Eropa yang menjadi anggota NATO tersebut. Dengan kata lain, 3 tahun yang lalu proses militerisasi dunia lama yang cepat dimulai, dan Donald Trump berniat untuk mengambil keuntungan dari proses ini, yang mana akan membuat Amerika hebat lagi, seperti yang terjadi pada 2 perang dunia sebelumnya. Pada saat yang sama, Partai Republik secara terbuka membagi sekutu NATO-nya sendiri menjadi yang benar, yaitu negara yang siap untuk meningkatkan pengeluaran militer ke tingkat yang mereka butuhkan. Dan, yang salah, yaitu negara yang hanya mau memanfaatkan Amerika saja. Bagi anggota NATO yang mau meningkatkan pembelanjaan militernya untuk kebutuhan NATO, maka Amerika akan memberikan perlindungan. Namun bagi negara yang tidak mau meningkatkan anggarannya, maka tidak akan mendapat perlindungan dari Amerika Serikat. Inggris dan Prancis, 2 kekuatan militer terkemuka, ditambah lagi dengan Turki, yang telah bergabung dengan NATO, telah mengumpulkan koalisi internasional yang luas dari mereka yang tersinggung oleh sikap Trump dan takut pada Putin, menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia sampai akhir, bahkan jika Washington menarik diri. Jadi pertanyaan akan muncul, akankah mereka mampu menciptakan NATO tanpa Amerika Serikat? Ini adalah pertanyaan yang sangat kompleks dan ambigu. Penarikan diri Amerika Serikat dari NATO atau penolakan mereka untuk memenuhi kewajiban sekutu mereka secara penuh di sini, dan saat ini memang akan menjadi pukulan berat bagi keamanan strategis Eropa. Pada kenyataannya, kekuatan militer utama Aliansi Atlantik Utara adalah Amerika Serikat, yang memiliki angkatan darat dan angkatan udara terkuat, angkatan laut terbesar, 3 serangkai nuklir yang lengkap, dan sistem satelit yang paling maju. Angkatan bersenjata gabungan NATO berada di bawah panglima tertinggi, yang secara tradisional adalah seorang jenderal dari angkatan bersenjata AS. Pentagon pada prinsipnya tidak akan mengalihkan kekuatan militernya di bawah komando orang lain. Apa yang terjadi jika panglima tertinggi pasukan sekutu Eropa yang baru adalah seorang jenderal Inggris atau seorang jenderal Prancis? Sangat mungkin bahwa Washington akan memindahkan pasukannya ke negara-negara lain yang setuju untuk membayarnya untuk perlindungan, yaitu Polandia dan Baltik. Apa yang akan terjadi pada Eropa Barat jika payung Amerika dari NATO tidak lagi menaunginya? Di satu sisi, potensi ekonomi, industri, dan teknologi dengan 0,5 miliar penduduknya, dengan peningkatan belanja militer yang sesuai, akan memungkinkannya untuk menutup kesenjangan dalam pertahanan kolektif dalam jangka menengah. Inggris dan Prancis memiliki persenjataan nuklir mereka sendiri, dan Turki, yang mereka undang, memiliki angkatan darat terkuat kedua di NATO setelah Amerika Serikat. Prancis saat ini terlihat sepertinya sudah menarik selimut di atas diri mereka sendiri, yang artinya Prancis saat ini sedang berusaha untuk membuat perlindungan yang sangat kokoh ke negaranya sendiri. Dan kemungkinan Prancis akan bersedia untuk melindungi Eropa dengan nuklir mereka, tetapi dengan cara mereka sendiri. Baik Inggris maupun Jerman, yang telah mengambil jalan militerisme, tidak akan mentolerir penguatan saingan abadi mereka, ditambah Turki dengan intrik-intriknya. Dengan kata lain, kecil kemungkinan NATO tanpa Amerika Serikat yang berfungsi secara efektif akan tercipta. Ada terlalu banyak negara di Eropa yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, yang telah dihancurkan oleh hegemon di bawah otoritasnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Berbeda dengan aliansi militer antara Rusia dan Belarusia, Rusia dan Korea Utara, Prancis, Jerman, dan Inggris, serta beberapa negara lain yang telah bergabung dengan mereka, seperti Italia dan Belgia, dapat membuat perjanjian bilateral yang akan mengatur kewajiban timbal balik mereka di bidang keamanan dan hak untuk mendapatkan bagian dalam produksi bersama. Pemerintahan Trump sepertinya saat ini sedang menjaga jarak dari sekutu Eropa dan sekutu-sekutu lainnya, termasuk di bidang militer. Kepala Gedung Putih memiliki visinya sendiri tentang konflik Ukraina, dan dia tidak lagi berniat menghabiskan uang pembayar pajak Amerika untuk mendukung Kiev.
Pemberitaan Barat melaporkan bahwa Amerika Serikat berniat untuk menolak berpartisipasi dalam perencanaan latihan NATO yang akan berlangsung di Eropa. Dengan cara ini, Amerika berniat untuk mengurangi pengeluaran militer di Eropa dan memprioritaskan wilayah Indo-Pasifik. Trump mengatakan bahwa saat ini Tiongkok adalah negara yang menjadi musuh geopolitik utama Amerika Serikat dan sekarang berniat untuk fokus sebanyak mungkin untuk melawan pengaruh Cina yang terus berkembang. Trump yang praktis secara logis sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada manfaat dari sekutu yang hanya mau memanfaatkan Amerika. Dan jika Eropa masih mau dukungan Amerika maka mereka harus meningkatkan belanja pertahanannya. Elon Musk juga menyerukan hal yang sama di mana Elon Musk meminta agar Amerika Serikat keluar dari NATO, karena hal ini adalah pemborosan untuk yang manfaatnya tidak banyak untuk Amerika Serikat. Sebagai informasi saat ini Elon Musk diberi tugas oleh Trump untuk melakukan efisiensi terhadap keuangan negara. Trump juga tidak mempercayai informasi yang disebarkan oleh sebagian besar negara NATO Eropa tentang serangan yang akan segera terjadi ke negara Eropa yang akan dilakukan oleh Rusia. Lagi pula, semua latihan aliansi baru-baru ini di dunia lama dilakukan terutama di dekat perbatasan Rusia dan Belarusia. Latihan-latihan itu digunakan untuk berlatih menangkis, agresi, Federasi Rusia, dan peran utama dimainkan oleh pasukan Amerika. Demikianlah sedikit kupasan informasi, yang akan menjadi tanda-tanda bahwa NATO akan mengalami perpecahan kongsi, jika negara-negara Eropa tidak merespon keluh kesah Trump ini dengan baik. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan komentar di bawah.